Halo teman-teman, selamat jumpa lagi dengan uh, Equi Channel. Sore hari ini kami ingin berbincang-bincang masalah hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, di dalam undang-undang ini ada 3 hal yang ingin kami soroti. Ini juga banyak menjadi pertanyaan masyarakat luas, baik itu masyarakat hukum maupun masyarakat secara umum, yaitu menyangkut 3 poin, yaitu masalah privat yang dibahas dalam hukum pidana ini, masalah privat, kemudian artificial intelligence, dan hukuman mati. Nah, baru 3 poin ini saja sudah banyak sekali mengundang perhatian atau tanggapan dari masyarakat. Nah, untuk menjawab masalah ini, di sini saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang sebelah kanan saya ini Bapak Dr. Rubintan, SH, MH, MA, MM, CLA. Kemudian yang sebelah ujung sana itu Bapak Irdam, SH, MH. Beliau ini ya sekarang menjadi pemerhati masalah hukum. Dulu beliau ini adalah jaksa yang handal, pernah jadi Kejari Jember dan beberapa tempat lain, kemudian asisten Pitsus, Kejati Sumsel, Wakajati Sumbar, Kejati Aceh, kemudian Direktur Oharda pada Jampidum. Sekarang menjadi pemerhati hukum. Jadi pengalaman beliau di bidang hukum tidak asing lagi, sekarang menjadi pemerhati hukum. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Suhaidi Samalo. Beliau ini Suhaidi Samalo, SE, MM, MBA. Beliau ini juga ya pakar ini, Dewan Pakar di HMI atau HB. Kemudian juga menjadi Forum Komunikasi Rakyat Maluku. Kemudian beliau juga duduk di Dewan Pakarnya Partai Hanura. Nah, untuk mengawali acara ini, saya akan bertanya dulu kepada Pak Rubintan. Ya, Pak Rubintan, ini ya. Apa yang menjadi perhatian Pak Rubintan terhadap masalah yang dikatakan di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu bahwa terlalu memperhatikan masalah privat, Pak Rubintan? Mungkin Pak Rubintan bisa memberikan suatu keterangan atau pencerahan terhadap masyarakat hukum maupun masyarakat secara umum. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi di depan saya ini ada draft buku ya, buku mengenai draft final ya, mengenai KUHP kita yang nasional. Kita berbangga Pak Edi ya, mendapatkan bangsa yang sudah mampu membuat undang-undang nasional secara mandiri. Inilah hasilnya gitu. Luar biasa ya Pak. Saya menaruh apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para pakar dan juga pemerintah serta DPR ya, sudah bekerja keras bertahun-tahun menyusun ini. Yang saya pastikan bahwa, dan saya sudah teliti nih ya, Bapak bisa lihat nih Pak, sudah saya tanda-tandain semua nih, satu-satu saya teliti semua. Saya sangat setuju dengan isi yang ada di sini secara umum. Namun ada beberapa kritik ya yang perlu saya sampaikan juga. Kritik ini mungkin perlu dipertimbangkan oleh otoritas pemegang kekuasaan di negeri kita ini untuk memperhatikan ya suara-suara seperti kita ini mungkin seperti itu ya. Nah, jadi kalau Pak Edi bertanya tentang apa namanya itu pengaturan masalah-masalah privat masuk ke dalam KUHP pidana ini, saya menganggap ini kurang pas. Mengapa? Karena hukum pidana itu kan hukum publik, Pak.
Jadi yang mengganggu ketertiban umum, yang mengganggu kepentingan masyarakat itu yang diatur dalam hukum pidana. Tapi kalau hal yang privat, menurut saya tidak pas. Kalau tidak mau dibilangkan tidak cocok, tidak kurang pas lah, kurang lebih seperti itu. Contoh yang paling konkret itu tentang kumpul kebo ya di dalam ini. Menurut saya kumpul kebo itu hak privasinya orang begitu. Karena saya tidak setuju kalau undang-undang ini juga menjadi penilai moral orang gitu loh. Kan yang nilai moral itu kan dari pendekatan lain kan, pendekatan agama itu saya kira setuju saya dengan moral. Tapi kalau sudah hukum nggak ada yang namanya penilaian-penilaian moral seperti itu. Itu yang saya tanggapi seperti itu. Jadi kalau masalah-masalah yang lain, masalah yang Pak Edi tanyakan soal privat tadi, ya saya tidak setuju Pak. Kenapa? Karena itu sebenarnya hak pribadi orang ya, dan tidak perlu diatur di dalam KUH pidana. Itu kalau pertanyaan Pak Edi tentang memang kalau Pak Rubintan mengamati atau sudah membaca isi daripada hukum pidana ini yang baru ini, memang ada masalah-masalah ini, banyak masalah-masalah privat yang ditangani oleh atau yang masuk dalam undang-undang. Oh, kalau banyak sih tidak Pak, cuman kan dimasukkan yang tadi, yang mengenai kumpul-kumpul itu yang saya kurang pas. Kalau yang mengenai overspell, perzinaan seperti yang diatur dalam KUH pidana yang lama itu ada masuk juga Pak, ya kan? Perzinaan itu ada masuk, itu tidak ada masalah menurut saya gitu. Itu hal yang tidak ada yang perubahan sebenarnya Pak, sama, cuma dimasukkannya satu aturan mengenai kumpul-kumpul ini yang saya kurang pas gitu. Itu saja. Mengenai yang lain saya kira enggak ada masalah. Kalau Bapak menanya soal privat itu ya. Iya. Mungkin Pak Erdam bisa menambahkan ya yang berkaitan dengan ini masalah privat yang ada yang masuk di dalam hukum pidana ini. Bagaimana pendapat Pak Erdam? Kalau ini mungkin berbeda. Terima kasih Pak Edi. Mungkin masalah privat terhadap kumpul kebo ini, kalau menurut saya, kalau dari sisi privatnya, ya mungkin bisa tidak cocok lah masuk. Tapi kalau untuk kepentingan umum di sini, kalau kita lihat apa bedanya kumpul kebo dengan berzina. Kalau berzina kan sudah ada pasalnya di KUHP sudah ada. Sini juga ada. Itu apa yang dilaporkan oleh harus diadu, ada pengadunya. Ya. Nah, kalau kumpul kebo apa sebenarnya hampir sama, cuman bedanya tidak ada yang akan melaporkan pihak-pihak yang dirugikan, kecuali kalau memang anaknya atau lingkungan lah ya yang merasa terganggu. Nah, kalau saya lihat dari sisi publik, masyarakat yang terganggu. Kalau biasanya masyarakat yang agama ya, yang Islam biasanya. Jadi contoh kayak di Aceh itu pasti terganggu. Hotel aja yang bukan suami istri aja diperiksa KTP-nya, itu salah satu. Nah, kalau menurut saya hal ini memang perlu dikaji lagi lah, kalau umpamanya memang ini ke privat ini harus dijelaskan. Harus ada penjelasan lah. Cuman hal ini kan tergantung masyarakat memandangnya. Kalau mau pelakunya sih anggap ini private, urusan saya, urusan pribadi. Tapi kalau masyarakat ya saya lihat ya merasa terganggu. Ya. Ya Pak, ini Demikian. Pak Erdam ya. Ada Pak Erdam tadi cukup bagus ya. Tapi ini ada yang juga ini yang sangat menarik perhatian ya. Masalah artificial intelligence. Ada permasalahan yang sudah ada permasalahan atau bisa mencakup permasalahan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, yaitu yang berkaitan dengan abad ya dan robot. Nah, jangan-jangan ke depan ini kedua alat ini bisa menjadikan atau menjadi alat suatu tindak pidana. Bagaimana pendapat Pak Rubintan terhadap hal ini? Kok nggak masuk gitu ke hukum pidana ini? Ya, jadi begini Pak Edi, ini kebetulan saya udah nulis bukunya Pak tentang artificial intelligence di era era digital ini Pak ya. Hukum ini. Saya udah nulis bukunya. Begini Pak, kita mesti memahami dulu apa itu artificial intelligence. Artificial intelligence itu diterjemahkan harus secara tegas bahwa kecerdasan buatan yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, dan kecerdasan itu
berlipat-lipat kali lebih pintar dari manusia itu sendiri. Jadi kita mesti tahu bahwa ketika robot ataupun chatbot apapun bentuknya apapun juga Pak ya, itu tidak bisa dimintain pertanggungjawabannya kepada manusia yang membuat ini. Itu poinnya Pak. Poinnya yang berbicara masalah artificial intelligence. Nah, sekarang kita kenal kan, dulu kita nggak kenal ada HP. Sekarang kita ada HP. HP ini contoh dari artificial intelligence ya. Artificial intelligence yang paling rendah ini. Contoh yang paling konkret lagi, misalnya kita melihat adanya apa itu Google Map ya. Kalau waktu Pak Irdam datang ke sini kan pakai Google Map misalnya kan gitu kan. Google Map itu nggak pernah salah Pak. Nah itu artificial intelligence dalam paling rendah gitu Pak ya. Nah persoalannya di sini Pak, ini nggak diatur di sini Pak. Sekarang Pak, orang menciptakan sesuatu, terus sesuatu tadi berupa AI melakukan tindak kejahatan. Tuh rekening fatbarnya kemana? Bertanggung jawabnya kemana? Ini nggak diatur Pak. Padahal KUHP kita ini diharapkan menjadi lex generali, menjadi payung hukumnya. Apabila yang spesialis tidak mengatur, kembali ke generali. Kalau generali nggak ngatur Pak, kasihan nanti JPU kita tuh untuk nuntut kalau seandainya ada kejahatan-kejahatan yang dipakai adalah artificial intelligence gitu loh Pak. Ya. Jadi pemahamannya ini mesti kita pahami bersama dulu bahwa artificial intelligence itu sangat berbahaya, walaupun artificial intelligence itu mempermudah hidup kita. Kita sekarang sudah bisa berkomunikasi dari Amerika, dari mana, dalam hitungan detik kita bisa FaceTime, bisa apa, kan mempermudah kita kan itu kan. Tapi sekaligus juga ancaman menurut saya. Nah ini tidak diatur Pak, ini yang saya sayangkan. Mengapa kok pembuat undang-undang tidak berpikir sampai ke sini? Gitu. Belum sampai ke sini. Belum sampai Padahal ke sini. ini udah era Ada digital. era digital kan sekarang udah 4.0 menuju kepada 5.0. Nanti Pak, masyarakat digital itu kita sudah tidak lagi menggunakan hal-hal yang konvensional. Contoh sekarang dari dunia financial. Sekarang kita kenal fintech kan, financial technology. Ya kan? Kita kenal namanya cryptocurrency, ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Itulah bentuk daripada AI. Nah, nanti ketika apa namanya itu terjadi, bagaimana ngaturnya ini loh Pak, tidak pidana terjadi. Ini yang saya menjadi kegusaran saya itu. Ya, mudah-mudahan ini kan bisa direvisi, dimasukkan satu pasal yang mengatur soal siapa yang punya kepentingan, siapa yang punya keuntungan dari tindakan ini bisa dimintain pertanggungjawaban. Tapi sama ini nggak ada di sini gitu Pak. Saya sudah teliti Pak, sampai segini saya pasang-pasangin begini, terteliti tidak ada gitu. Itu yang saya sesalkan. Jadi Pak, untuk supaya kita ini dapat payung hukumnya itu mesti diatur di sini Pak. Gitu. Itu maksud saya Pak ya. Ya. Nah, ini sebetulnya luar biasa sekali ya. Ini Bapak Dr. Rubintan Sulaiman ini sudah menerbitkan sebetulnya buku Artificial Intelligence. Tapi kejahatan pidana yang berkaitan dengan artificial intelligence kok tidak tercakup gitu di dalam hukum pidana ini gitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran Pak Rubintan. Kemudian mungkin Pak Rubintan ya, tambah dulu sedikit ya. Ada lagi nih yang banyak menjadi pertanyaan masyarakat nih ya, antara yang kontra dan yang pro ini ya. Masalah hukuman mati gitu. Bagaimana pendapat Pak Rubintan masalah hukuman mati yang masih tertuang di dalam hukum acara pidana ini? Hukum pidana. Hukum pidana ya. ini ya. Hukuman mati itu kan memang diperdebatkan ya Pak, di mana-mana di seluruh dunia ini Pak ya. Di mana-mana sudah banyak menghapuskan hukum pidana mati ini. Tapi di hukum pidana kita ini memang masih mencantumkan mengenai hukuman mati. Hanya saja hukuman mati kita tuh ada probationnya, ada percobaannya Pak. Jadi orang tuh kalau setelah inkrah sudah mendapat keputusan yang tetap, inkrah van Huisde tadi, dia sebelum dia menjalankan hukuman mati itu diberi waktu 10 tahun Pak. Nanti di dalam 10 tahun itu nanti dilihat di dalam LP itu apakah di dalam kesempatan dia itu berkelakuan baik atau tidak, itu akan mengurangi ataupun merubah hukuman mati jadi mungkin seumur hidup atau 20 tahun apapun namanya itu nanti kan. Nah permasalahan itu saya setuju dengan Bang Hotman Paris itu mengomentari gitu. Kalau ini terjadi seperti katakanlah rekomendasi itu ya,
tergantung dari Kalapas yang membuat rekomendasi, maka ini tidak menutup kemungkinan adanya nanti transaksional. Memberi peluang ini ya. Transaksional, ya kan orang kalau sudah mau meninggal atau mau mati, hukum mati kan pasti berusaha dong keluarganya bagaimana supaya tidak mati orang ini kan begitu, all out lah istilahnya kan, ya kan. Nah ini jadi peluang. Nah menurut saya ini perlu dikoreksi gitu, perlu dipertimbangkan kembali supaya tidak ada satu kekuatan manapun yang bisa nantinya berpeluang menjadi tidak pidana korupsi gitu loh. Artinya apa? Artinya seperti yang kita tahu, kita berusaha untuk penegakan hukum ini kan seadil-adilnya Pak. Kalau seandainya katakanlah ada transaksional, ini kan bahaya Pak. Lord Anton mengatakan bahwa absolute power tends to corrupt. Jadi makin banyak kekuasaan tuh makin cenderung korupsinya makin luas gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi menurut saya hukuman mati ini tidak perlu lagi pakai namanya probation seperti itu, ya kan? Tapi langsung misalnya itu. Ya kalau memang dibuktikan, contoh misalnya dia membunuh satu keluarga ya dengan secara sadis dan bisa dibuktikan begitu kan, ya saya juga sependapat dengan beberapa ahli yang mengatakan kalau misalnya yang mati itu 10 orang, ya kan, ya 5 orang, 3 orang, kan nyawa itu kan nggak boleh diambil siapapun, nggak punya hak untuk itu kan, kecuali negara ya yang secara hukum yang bisa mengambil nyawa orang itu kan, setelah itu Tuhan kan gitu. Nah, menurut saya itu harus ada semacam kepastian hukum kan. Kalau misalnya keluarga kita kan mestinya melihat juga dari sisi korban kan Pak, victim ini Pak. Kalau dari keluarga kita Pak, misalnya contoh anak istri kita dibunuh secara sadis gitu, gimana perasaan kita gitu. Kita kan mesti ngikutin itu juga kan. Kalau kita berbicara hak asasinya si pelaku, kita lupa hak asasinya orang untuk hidup itu kok dibunuh seperti itu. Kan ini penting, tapi itu pun masih didebat. Menurut saya seperti itu. Saya juga setuju Pak. Cara berpikirnya Pak Ahok gitu Pak ya. Kalau ada seseorang yang membahayakan misalnya katakanlah bisa bikin mati orang misalnya 10 orang, 20 orang, 5 orang, 3 orang, 4 orang tuh dengan 1 orang, lebih baik yang mau membunuh itu yang dimatiin gitu Pak. Setuju saya. Jadi untuk publik ini nomor 1 menurut saya gitu. Seperti itu Pak ya. Ya, bagus sekali Pak Robintan ya. Kemudian ini akan saya tanyakan kepada Pak Soehidi Semalo ya, sebagai pemerhati masalah sosial, yaitu ini juga banyak pertanyaan ini dari pemerhati masalah hukum mati ya. Bagaimana pendapat Pak Soehidi Semalo ya tentang masih adanya ancaman hukuman mati di kitab undang-undang hukum pidana ini? Ini masih ada nih ancaman hukum mati. Bagaimana pendapat Pak Soehidi? Baik. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak narasumber. Saya melihat tadi ada satu hal yang perlu disikapin tentang hukuman mati tersebut. Karena hukuman mati ini sudah biasa kita dengar. Apalagi di dalam KUHP yang baru ini, yang terbit tahun 2023, itu kan ada semacam klausulnya diberi bahwa seorang dihukum mati itu apabila dia melalui proses panjang 10 tahun, itu nanti ada semacam keluar surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu siapa saja yang mengeluarkan nggak ada masalah. Yang bermasalah itu apakah rekomendasi itu rekomendasi surat bahwa dia berkelakuan baik dan lain sebagainya, apakah itu melalui proses juga, artinya proses itu ada tim yang meneliti. Karena kalau tidak ada tim yang meneliti, bisa-bisa nanti sesukanya orang yang menerbitkan itu, maka akan pindah itu. Yang tadinya orang melalui proses hukum pindah ke lapas. Nah, lapas ini tentu akan bermainnya apa? Contoh, kalau dia dihukum mati 20 tahun, nah dia 10 tahun. 10 tahun dikurangi 10 tahun, itu paling tidak kan ada terjadi suatu jual beli. Jual beli dalam istilah bisa saja money politik kan gitu. Nah, mungkin ini yang perlu dilakukan suatu penelaahan lebih jauh lagi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi ya. Atau ada hal-hal lagi di dalam ini hukum pidana yang baru ini ya, hal-hal yang perlu disampaikan lagi ya hukuman mati, karena ini nanti juga akan menjadi informasi terhadap masyarakat. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Irfan. Saya sependapat dengan Pak
Robintat juga ini mengenai hukuman mati itu kalau di Indonesia ya, kalau menurut saya masih dapatlah dilakukan untuk hukuman mati Masih apabila relevan ya. masih relevan lah terhadap hukuman mati yang orang yang umpamanya membunuh dengan sadis ya, potong-potong lah segala macam, Mutilasi, ya. atau orang tuh satu keluarga lah dibunuh. dihabisi. Nah, namun di sini kan sebenarnya hukuman penjara atau hukuman mati ini kan dilakukan eksekusi oleh jaksa. Biasanya jaksa ikut mengawasi, sebagai pengawas. Makanya setiap orang yang dihukum berat-berat itu biasanya ada rekomendasi dari kejaksaan nanti kalau apabila lepas bersyarat gitu kan, melalui kejaksaan, ya terus melalui lapas, terus melalui kumham. Jadi ada beberapa sisi. Kalau di sini cuman kalau lapas saja yang saya baca, ya. Saya dengar dari tadi nggak pas itu, nggak pas. Minimal tuh keluarga korban, ya dia maafan nggak, dia memberi maaf nggak kepada orang ini. Itu salah satu syarat kalau umpamanya di hukuman mati di Arab Saudi, Pak. Pernah ada asisten saya di Aceh, pernah jadi atas kejaksaan di Arab Saudi, 9 orang, Pak, hukuman mati orang Indonesia bisa bebas. Kenapa? Dia lakukan pendekatan kepada keluarga korban, semuanya memberi maaf. Jadi akhirnya hukuman mati bisa dibatalkan. Itu salah satu contoh, Pak ya. Coba diterapkan di Indonesia. Kok keluarga korban kok nggak pernah dimintain pendapat? Kalau dia mungkin memaafkan, orang rasa keadilan mereka tuh bisa terpenuhi apa enggak? Ya, saya gitu, Pak. Mungkin Pak Rubintan ya bisa menambahkan lagi secara umum sekalian sebagai penutup dari diskusi kita sore hari ini, apa saja yang perlu dikemukakan lagi oleh Pak Rubintan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi menurut saya undang-undang hukum pidana ini tidak ada masalah sih. Menurut saya sih nggak ada hal yang inilah ya. Ini banyak hal yang tidak baru menurut saya, cuma dilengkap-lengkapin aja. Cuma yang saya mau sampaikan itu yang betul-betul concern itu adalah 3 poin tadi, Pak. Masalah privat itu kok masuk, ya kan? Kedua, masalah artificial intelligence kok nggak dimasukkan di sini. Yang ketiga, masalah hukum masih yang ada istilah probation. Hukum mati itu kan bukan tidak boleh hukum mati, boleh, cuma prosedur ya yang bukan prosedurnya, Pak. Jadi diberikan kesempatan 10 tahun probation. Probation itu percobaan. Jadi kalau misalnya memang berkelakuan baik, dia tidak jadi dihukum mati seumur hidup, bla 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 itu tadi ya. Tapi menurut saya tuh itu. Nah, tapi rekomendasinya itu kok di dalam satu kekuatannya itu dengan kalapas tadi. Nah, itu yang jadi tadi kan ada itu videonya Bang Hotman Paris itu kan. Itu saya setuju sekali. Nanti itu kan jadi transaksional, Pak. Jadi bisa contoh nih, Bapak sudah kelakuan baik apa segala itu. Karena saya kayaknya nggak ada apa-apa, ya sudah Bapak bukan kelakuan baik lah, Bapak mesti mati gitu. 10 tahun Bapak mesti mati gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Ini joke-nya seperti itu ya, Pak ya. Kurang lebih kayak gitulah. Pak Rubintan bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Rubintan dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan suatu pencerahan atau tambahan pengetahuan hukum khususnya untuk masyarakat. Terutama yang banyak mempertanyakan persoalan yang kita bahas tadi. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, terima kasih. Ini diskusi kami sore hari ini dengan maksud untuk berbagi tentang pengetahuan hukum. Terima kasih Pak Rubintan. Terima kasih Pak Idan. Terima kasih Pak Suhaidi. Sampai jumpa.